Saudara, tidak pernah berhenti nasib pembantu rumah tangga selalu dirundung duka. Kali ini di Jakarta, petugas kepolisian menggerebek rumah yang diduga menganiaya 3 orang pembantu rumah tangga di Sunter, Jakarta Utara. Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang memutuskan RUU PPRT akan dibahas dalam rapat paripurna terdekat, 9 fraksi resmi menyepakati RUU PPRT disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR tanpa catatan ataupun interupsi. Aksi unjuk rasa dan mogok makan ini telah memasuki hari ke-10. Aksi dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokat atau JALA PRT bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan cara damai. Aksi ini sudah digelar sejak sebelum sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu. Jadi untuk kemenangan itu, aku kalah menangnya itu aku serahkan sama yang di atas. Jadi aku jalanin prosesnya aja. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Memang saya sudah baca beberapa dokumen yang ada khususnya di website DPR RI ya terkait dengan progres perkembangan RUU PRT yang ini sekarang mungkin menginjak 20 tahun dari awal pengusulan ya Bu ya. Kalau ada Ya, yang salah mungkin bisa dikoreksi ya Bu. benar, benar. Iya, seperti itu. Jadi kan saya juga membaca di website DPR RI itu bahwa sebenarnya ini sudah masuk prolegnas di 2020 sampai 2024. Nah, saya melihat memang bahwa aksi khususnya sampai hari ini ya, saya lihat di Instagram Jala PRT terkait dengan aksi mogok makan itu masih dilakukan. Dan puasa. Iya, sampai hari ini kurang lebih ya. Saya lihat kemarin postingannya sampai kemarin. Nah, ini sebenarnya saya ingin dapat perspektif dari Bu Lita nih. Sebenarnya dari awal kemunculan RUU PRT sampai sekarang yang belum disahkan ini apa ya Bu yang bisa di-share Bu perspektifnya terkait dengan RUU PRT ini Bu? Tentunya kalau kita melihat bahwa persoalan PRT ini kan persoalan yang sangat melekat ya eh, melekat pada sistem yang ada, yang bias gender, bias kelas, feodalisme, dan juga bias ras, dan juga yang semua menjurus akhirnya pada perbudakan modern. Ya, dan situasi tersebut terus berlangsung dan itu dianggap normal. Yaitu kita ingin mengubah situasi itu karena PRT terus ya menjadi korban dari perbudakan modern dan tentunya dalam situasi perbudakan modern kan pekerja rumah tangga ini rentan eksploitasi, pelecehan, kekerasan, berbagai bentuk pelecehan dan berbagai bentuk kekerasan dan juga rentan pada trafficking ya, dan berbagai bentuk kekerasan itu bisa psikis, fisik, ekonomi, seksual seperti itu. Dan perlakuan-perlakuan pelecehan itu terus berjalan, eh, exploit terus tapi dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena PRT dianggap sebagai ya dia warga kelas 2, pekerja kelas 2, pekerja lapisan bawah yang yang dianggap normal padahal itu sesungguhnya berlawanan ya dengan apa yang menjadi eh, apa prinsip dari kemanusiaan, prinsip dari eh, apa penghormatan, eh, apa perlindungan hak setiap warga negara sebagaimana amanah dari dan Pancasila dan UUD 45, dan berlawanan dengan keadilan sosial, dan apalagi rumah tangga ini yang jumlahnya 5 juta ini
memenuhi 4 unsur hubungan kerja, ada pekerjaan, ada pekerjaan yang dikerjakan, ada pemberi kerja, dan mereka bekerja untuk mencari upah, ya bukan bukan karena mereka menghidupi keluarga. Dan 5 juta PRT ini kan bekerja tak terbatas waktunya, eh, tak terbatas jam kerjanya, tak terbatas tak jelas libur istirahatnya, liburnya, ya. Sehingga rentan pula me- eh, apa dari aspek kesehatan. Dan mereka juga sebagian besar di kasus-kasus mereka juga eh, nasibnya tergantung pada pemberi kerja, ya. Jadi mereka kan tidak boleh berkata lapar, lelah, ngantuk, misalnya kalau diperintah sewaktu-waktu oleh pemberi kerja, dan mereka harus mengikuti pemberi kerja seperti itu. Jadi dan lebih parah lagi kalau kemudian ada eh, dari pembatasan komunikasi kemudian berujung pada intensitas terjadinya kekerasan seperti kasus yang terakhir, eh, PRT 5 orang yang mereka ada yang dengan di Jatinegara yang terbongkar hari Senin lalu tanggal 12 Februari, yang mereka ada yang bekas luka selika, ada yang kalau disuruh mukuli badannya sendiri, kemudian apa namanya pen eh, akhirnya mereka melarikan diri tengah malam gitu kan, dini hari, dan ada yang terluka karena kawat berduri pagarnya. Kemudian eh, dengan kasus yang terakhir, PRT yang ditinggal pergi oleh pemberi kerja dikurung dalam rumah, eh, apa eh, tidak diberi makan, dan akhirnya PRT kelaparan dan minta makan tetangga itu, dan itu masuk media. Nah, itu beberapa kasus dari kasus-kasus kekerasan yang tiap hari berdatangan, terutama PRT-PRT yang menjadi korban dari penyaluran, ya. Nah, kan kemudian dia bekerja di rumah pemberi kerja dengan situasi yang apa namanya eh, eh, ya situasi yang eksploitatif seperti itu. Itu. Dan itu kenapa RUU PRT mendesak untuk disahkan eh, segera, supaya PRT berhak atas apa eh, ya pemenuhan haknya dan penghargaan atas apa kerja-kerja yang dilakukan sebagai pekerja rumah tangga ataupun sebagai pekerja perawatan di sektor rumah tangga seperti itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Dan Dan kalau tidak ada PRT kan reproduksi sosial, perekonomian nasional juga tidak bisa berjalan karena orang tidak bisa beraktivitas, eh, eh, ber- berproduksi, bekerja maksimal, beraktivitas, bersosialisasi, beraktualisasi diri. Itu semua kan karena kerja-kerja rumah tangga dihandle oleh pekerja rumah tangga seperti itu. Dan sudah seharusnya negara hadir untuk mengatur hubungan kerja antara warga negara, yang satu berprofesi sebagai pekerja, yang satu berprofesi yang berstatus sebagai memberi kerja. Supaya terjadi hubungan yang seimbang, yang adil, dan saling menghormati. mungkin ini Bu yang jadi pertanyaan saya juga, ini mungkin barangkali Ibu bisa menjawab sebenarnya apa yang proses yang menghambat UU PRT ini disahkan. Bahkan saya membaca informasi di setiap tahun pemerintahan RUU PRT ini selalu masuk prolegnas tetapi tidak kunjung disahkan. Pertama, iya, karena hubungan kerja PRT ini kan hubungan yang sisi lain lebih menguntungkan pemberi kerja. Pemberi kerja selama ini menikmati privilege dari hubungan kerja yang tak terbatas dari PRT. Jam kerja yang tak terbatas, beban kerja tak terbatas, pemberi kerja minta apa saja kan selalu harus dikerjakan oleh pekerja rumah tangga. Dan mereka juga membayar dengan upah yang sangat rendah. Kemudian, jadi ini kan artinya situasi status quo dan
pemberi kerja ini kan mendominasi betul bagaimana situasi dari pekerja rumah tangga. Sehingga ketika terjadi ada undang-undang yang mengatur, mereka khawatir selama ini privilege ya kepentingan dari pemberi kerja akan eh, berkurang atau bahkan tidak ada karena udah diatur kan. Nah, dan jadi di sini ada konflik interest bahwa dan kita melihat pemberi kerja di Indonesia ini kan dari kalangan kelas menengah atas sampai ke bawah. Termasuk juga pemberi kerja itu adalah para anggota DPR ya yang mereka mempekerjakan rata-rata minimal 5 PRT. Jadi kalau mereka eh, diminta ada perubahan, mereka keberatan ya untuk memenuhi, untuk memberikan, untuk melakukan apa hubungan kerja yang seimbang, yang adil yang selama ini eh, itu tidak terjadi. Jadi kalau mereka khawatir pada tuntutan-tuntutan lain, kalau UU PRT ini disahkan, khawatir pada tuntutan-tuntutan lain. Nah, yang harus kita lakukan adalah terus menyuarakan eh, terus eh, menyuarakan RUU PPRT ini supaya menjadi eh, ke- common interest, concern bersama bahwa ini 5 juta PRT mereka hidup dan tinggal dalam situasi kemiskinan, perbudakan modern, mereka bekerja untuk jutaan warga negara lainnya dan mereka menjadi tiang perekonomian, tetapi mereka menjadi tumbal ya, tumbal pembangunan dan selalu menjadi penopang dari keluarga pemberi kerja, tapi mereka eh, tidak dilihat sebagai warga negara atau pekerja yang harus dihargai, dipenuhi hak-haknya dan apa dia diakui statusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu penting eh, apa disuarakan terus-menerus secara masif ya kepada yang ditujukan kepada pimpinan DPR, ketua DPR. Karena situasi RUU PRT ini kan sekarang sudah tingkat harusnya masuk ke pembahasan tingkat 1 dan disahkan menjadi undang-undang. Tapi ini kan pemerintah sudah mengajukan eh, DIM dan Surpres dan harusnya DPR segera membahas bersama pemerintah, tapi itu tidak terjadi, belum terjadi. Nah, kita harapkan eh, habis pemilu ini DPR sepulang dari reses segera melakukan pembahasan RUU PRT seperti itu. Oke Bu, saya kan lihat Bu, ini bahwa serikat pekerja Bu ya, khususnya saya lihat eh, di pekerja rumah tangga ini kan belum merata Bu ya, bahkan belum ada hampir di daerah hampir seluruh daerah lah, di khususnya di Pulau Jawa saja dulu. Nah ini nantinya ke depannya apa yang hendak dilakukan oleh Jala PRT ini Bu? Apakah akan membentuk serikat pekerja juga dan mendorong PRT untuk Ya, berserikat harusnya seperti serikat pekerja itu sebagai representasi dari pekerja rumah tangga harusnya ada di setiap wilayah. Tapi mengorganisir, mengajak PRT untuk berserikat itu tidak mudah. Pertama, karena ketika kami mengajak, banyak sekali mayoritas mereka dilarang oleh pemberi kerja untuk berorganisasi. Karena kekhawatiran dari pemberi kerja kalau PRT-nya berorganisasi menjadi tahu hak-haknya dan mereka akan menuntut, akan menjadi kritis ya, dan menjadi asertif. Yang kedua, juga halangan untuk mengorganisir ini sendiri kan membutuhkan waktu yang lebih besar, masif, karena kan mengorganisir PRT itu berbeda dengan mengorganisir buruh-buruh di pabrik. Ya kalau buruh di pabrik itu kan satu pabrik ya, ya bisa langsung diajak untuk berserikat dan sudah jelas ada perlindungannya melalui undang-undang ketenaga kerjaan dan undang-undang serikat. Tetapi untuk PRT ini kan belum diakui sebagai pekerja dan PRT itu nasibnya kan sekali lagi tergantung pada pemberi kerja karena sampai sekarang belum ada perlindungan dan ketika pekerja rumah tangga melarang, mengancam akan
memberhentikan PRT kalau dia ikut berorganisasi seperti itu. Untuk berkomunikasi saja, bersosialisasi aja sulit, apalagi untuk berserikat seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan dari Jala PRT untuk memperluas satu merekrut eh, apa PRT-PRT untuk menjadi anggota serikat, dan dua mendirikan dan mengembangkan serikat di berbagai kota seperti itu, sehingga suaranya cukup besar. Nah, kalau sekarang kan baru ada di 5 wilayah kan, di Medan, Makassar, Jogja, Jakarta, Jabodetabek, kemudian Semarang itu. Jadi ini menjadi tantangan karena sudah seharusnya PRT memiliki organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga seperti itu. Yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat, khususnya dari masyarakat yang berpendidikan ini kan, jika dilihat bahwa Ya, sebenarnya ya yang menjegal dalam tanda kutip ya Bu, yang menjegal ini kan justru masyarakat-masyarakat yang memiliki privilege, masyarakat yang berpendidikan. Tentu menurut Ibu Lita sebenarnya apa yang harus kami lakukan gitu Bu? seharusnya masyarakat kalau semakin eh, artinya sebenarnya pendidikan formal itu tidak menjadi eh, acuan orang kemudian sadar ya. Justru kesadaran itu tumbuh kan dari hati. Nah, kalau orang memiliki rasa kemanusiaan, rasa penghormatan, itu sudah seharusnya siapapun ya memberi kerja, tidak terbatas pada latar belakang pendidikannya, eh, apa em, melakukan penghormatan eh, dan pemenuhan hak dari pemberi kerja, pekerja rumah tangga. Tetapi yang terjadi justru kasus-kasus kekerasan ini kan seringnya dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Ya kayak kemarin 5 PRT yang ada di Setrika yang ini itu salah satunya mereka berprofesi sebagai dokter gigi. Dua-dua suami istri berprofesi sebagai dokter gigi. Kemudian jadi korban-korban yang terjadi itu seringnya bukan seringnya, semuanya dari kalangan kelas menengah atas. Jadi relevansi tingkat pendidikan itu tidak mempengaruhi bagaimana orang melakukan apa penghormatan pemenuhan hak-haknya. Jadi kalau kita melihat justru eh, ketika orang berpendidikan, sisi lain justru sebaliknya mengetahui eh, apa privilege, mendapat privilege, mengetahui privilege-nya, merasakan terganggu oleh adanya undang-undang, mereka menjadi khawatir karena yang menjadi lebih besar, yang lebih mengutama itu kan kepentingan, bukan 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 kesadaran, ya. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingannya, bukan kesadaran, bukan kesadaran, eh, bukan perspektif untuk. Jadi kalaupun kita melakukan pendidikan-pendidikan, mereka merasa eh, ini kan seperti orang dagang. Rugi saya membayar PRT eh, eh, apa karena mereka merasa bahwa sebisa mungkin ini kan dalam masyarakat yang kapitalis, setiap orang akhirnya eh, prinsip ekonomi itu ada di kepala setiap orang. Jadi yang paling penting buat mereka adalah eh, apa semakin rendah pengeluarannya, semakin maksimum pelayanannya. Nah, itu yang mereka terapkan pada PRT. Jadi sebisa mungkin mereka menggaji PRT rendah, sebisa mungkin mereka mendapatkan hasil kerja atau jasa PRT sedemikian baik gitu. Ya Bu, ini mungkin Dan ya. mereka sangat bias, dan bias gender, bias kelas itu feodalisme jika juga tidak ditentukan, tidak artinya eh, tidak uh, koheren dengan pendidikan ya. Jadi yang ada dalam mereka adalah pemberi kerja adalah bagaimana kepentingan itu mereka itu lebih
dahulu kepentingan untuk bisa mendapatkan layanan-layanan jasa-jasa kerja PRT. Oke, Bu. Selanjutnya kan ini dari masalah regulasi ya, Bu. Kalau untuk masalah PRT sendiri, kalau di dunia kerja formal itu kan ada semacam kontrak kerja, Bu, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan tentu apakah hal seperti ini bisa diterapkan di dunia pekerja, khususnya Sebetulnya pekerja? itu semua bisa diterapkan ya. Artinya, tapi itu tergantung tadi pertama kemauan dan kesadaran dan kemampuan dari pemberi kerja. Dan sebetulnya pemberi kerja seharusnya dalam hubungan kerja itu kontrak kerja harus dilakukan tertulis, karena kontrak kerja itu ada dua, secara lisan dan secara tertulis. Ya, secara tertulis itu bisa menjadi bukti apabila menjadi acuan bersama dan menjadi dasar ketika terjadi eh, pelanggaran oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tetapi orang pemberi kerja kan menyadari betul bahwa eh, ketika perjanjian tertulis itu akan bisa apa namanya mem- mereka membatasi ya eh, membatasi relasi, membatasi kuasa dari pemberi eh, kerja ya. Jadi eh, pemberi kerja tidak bisa mendapatkan privilege karena ada perjanjian kan disebutkan hak dan kewajiban. Nah, itu terus kemudian sementara dari pekerja rumah tangga sendiri juga ada hambatan bahwa eh, bekal informasi apa tentang mengenai perjanjian kerja. Jadi dalam relasi kuasa seperti itu dan keterdesakan secara ekonomi, ya pekerja rumah tangga lebih cenderung men, me- artinya dalam tanda petik, ya saya bertahan karena demi untuk apa mencari sesuap nasi seperti itu. Menyuarakan apa menjadi persoalan-persoalan pekerja rumah tangga yang mereka berada dalam situasi perbudakan modern dan juga mendesak terus kepada eh, DPR, khususnya pimpinan DPR, Ketua DPR untuk segera melangsungkan pembahasan tingkat 1 dan mengesahkan, dan juga bagaimana kita melakukan kampanye ke publik untuk kesadaran bahwa PRT adalah pekerja rumah tangga seperti pekerja lain dan berhak untuk diakui sebagai pekerja dan mendapatkan hak-haknya, dan bagaimana berlangsung hubungan kerja yang adil dan seimbang seperti itu. Baik, Dan Bu. bagaimana yang kedua juga mengenai perekrutan penempatan pekerja rumah tangga berbasis perlindungan dengan data terpadu dan juga pengawasan terhadap situasi pekerja rumah tangga yang berbasis partisipasi dari aparat lokal dan masyarakat sekitarnya. Untuk Jala PRT melakukan pendekatan ke Disnaker, Bu. Karena kan Disnaker memiliki apa itu situs Ya, untuk pencarian oke, kerja. Iya, kita melakukan pendekatan ke Disnaker, tapi Disnaker kan selama ini mengatakan bahwa selama belum ada payung hukum nasional yang mengikat, artinya bentuk peraturan perundangan itu berbentuk undang-undang, mereka tidak merasa bahwa tidak ada acuan ya. Jadi ketika kita ada kasus apa-apa kita minta ke Disnaker, Disnaker mengelak karena merasa bahwa eh, apa namanya PRT ini belum belum dikategorikan sebagai pekerja. jadi selama ini kategori PRT itu sebagai apa, Bu? Bukan pekerja lepas seperti Seharusnya bekerja, tetapi karena belum ada undang-undang, maka belum diakui sebagai pekerja. Dan itu yang menjadikan alasan dari para disnaker untuk menolak apa aduan-aduan PRT, eh, persoalan-persoalan PRT. Bagaimana memandang pekerja rumah tangga adalah pekerja, dan pekerja rumah tangga ini adalah pekerja memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan reproduksi sosial, karena tanpa pekerja rumah tangga orang tidak bisa beraktivitas apapun dalam berbagai aspek secara maksimal, dan sebagai bagian dari warga negara yang berpegang pada asas Pancasila dan UUD 45 sudah seharusnya
kita memenuhi rasa kemanusiaan, uh, kemudian keadilan sosial seperti itu.